untuk merenovasi Borobudur. Kenapa Borobudur? Karena Borobudur diledakkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meledakkan Borobudur ini? Jadi yang dihapus itu bukan manusianya, tapi tomaknya, penjajahan. Penjajahan itu sifat tomak dalam ilmu tasawuf. Jadi cita-cita Indonesia ini pertama dunia bersih, dan cita-cita yang kedua setelah dunia bersih, dunia harus ditata, malah ikut menertibkan dunia jadi bersih, kemudian ditertibkan. Jadi ideologi negara kita itu sudah menjadi ideologi dunia. Lah itu saya ingat ada pohon perdamaian. Ya Allah, hebat. Kemudian saya tertarik ada prasasti Batu Besar, prasasti Batu Besar di Borobudur itu. Saya ke situ, saya ingin foto di hadapan prasasti Batu Besar. Di situ ada namanya 28 negara. Loh, kok nama negara? Saya itu negara-negara yang di benua Eropa, negara-negara yang benua Asia, negara-negara yang di ini kok aneh prasasti ini. Ternyata negara-negara yang 28 negara itu negara yang ikut biayani renovasi Candi Borobudur. Ya Allah, kenapa kok biaya dunia? Karena itu semuanya yang masuk dalam organisasi dunia UNESCO. Jadi bukan di sini saja yang biaya ini, negara untuk merenovasi Borobudur. Kenapa Borobudur? Karena Borobudur diledakkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meledakkan Borobudur ini? Saya pikir yaitu orang-orang yang tidak mempunyai rasa kebanggaan nasional. Ini yang meledakkan. Dugaan saya, orang-orang yang tidak mempunyai rasa kebanggaan nasional itulah yang meledakkan. Begitulah dosa besar. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai rasa kebanggaan. Stadion Borobudur itu tempat ibadah. Dan ini melanggar Al-Quran surat Haji ayat nomor 40. Catat. Ya, surat Haji ayat nomor 40. Haram
meledakkan sinagog, haram merusak gereja, haram merusak kelenteng, haram merusak sinagog. Nah ini dirusak. Sehingga untuk dandani ini biaya dunia. Dan membutuhkan waktu 10 tahun. Dandani tok niku lho, 10 tahun dari tahun 1973 selesai tahun 1983, 10 tahun. Biaya menghabiskan 60.000 US dollar. Lah ini perbuatannya orang-orang yang tidak mempunyai rasa kebanggaan nasional. Sehingga dosa besar kepada Allah, karena itu larangan Allah. Dalam Al-Quran surat Haji, larangan Allah. Dan akhirnya peristiwa itu menjatuhkan martabat bangsa Indonesia. Sehingga dunia itu tanya, apa kata dunia? Apa itu bangsa yang beradab? Bangsa yang tidak ngerti. Jadi martabat bangsa kita itu anjlok takdir. Sedang Borobudur milik dunia sekarang ini sudah menjadi milik dunia. Makanya waktu merenovasi itu biaya dunia. 28 negara melok biayai nyumbang. Di samping perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil di Indonesia ini. Ini gara-gara perbuatannya beberapa gelintir orang yang tidak mempunyai rasa kebanggaan. Mungkin ada bangsa yang mementingkan agamanya, yang benci kepada Indonesia. Dan ini bahaya terbesar di Indonesia itu, bahayanya orang-orang yang tidak mempunyai rasa kebanggaan nasional Indonesia. Saya heran. Saya tadi setelah saya foto, saya mengatakan innalillahi wa inna, kok begini ya? Sedang keajaiban dunia yang ada di Nusantara hanya di Borobudur itu. Tempat ibadah. Tidak ada. Kalau keajaiban-keajaiban yang lain itu di sekitar pesisir Laut Mediterania ada. Tapi yang ada di Nusantara hanya Borobudur. Dan Borobudur itu identik dua tunggal antara kabupaten ini dengan Borobudur. Identik. Nah itu saya heran, saya masuk itu, saya pikir kok begini ya,
perbuatannya orang-orang yang tidak mempunyai hati. Karena itu orang Indonesia sendiri yang merusak, yang menjatuhkan itu. Beberapa gelintir orang menjatuhkan martabat bangsa. Nah, yang dibangga-banggakan itu apa? Kalau itu alasan agama misalnya, alasan tauhid, itu tauhid mentah namanya. Kurang ngerti masalah tauhid, masih mentah. Seandainya itu alasan syirik, Quran dhewe iku mengharamkan kok, mengharamkan merusak tempat ibadah itu. Dan menjatuhkan martabat bangsa. Katanya bangsa ini bangsa yang luhur budi. Apa begitu luhur budi itu merusak? Tidak syukur, tapi malah merusak. Ini bukan bangsa yang luhur budi, itu bukan itu. Jadi saya melihat para budi dari pandangan ilmu tasawuf. Karena budi itu budi pekerti, ya, budidaya, budi pekerti, nah, itu dari kata budi. Dan di dalam bahasa katanya adab. Dan sesuai dengan sila pertama, sila kedua. Sila pertama masalah keimanan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini masalah iman. Dan yang nomor 2 masalah kemanusiaan. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kalau sila 1, sila 2 ini manunggal beres. Perkara sila ketiga sampai 4 nunut saja. Keimanan, kemanusiaan itu sentral. Sentral. Semua agama dunia bersumber dari keimanan, iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada agama di dunia ini. Agama apapun namanya, tidak ada. Nah, kalau tidak ada manusia di dunia ini, dunia untuk apa? Tanpa manusia kehilangan fungsi.